kali ini kita akan membuat animasi mekanisme kamera pada ruang 3 dimensi dengan menggunakan Glue Look Add. Nah, di sini kita juga akan menggunakan fungsi callback. Seperti jika kita menekan tombol 1, 2, dan 3, nanti dia akan berpengaruh pada posisi kamera tersebut. Apakah dia akan mendekat atau menjauh. Jadi gambarnya nanti akan terlihat lebih kecil atau lebih besar. Ini untuk kondisi yang pertama, kalau kita menekan angka 1, kalau menekan angka 2 dia akan agak menjauh. Kalau angka 3 dia nanti lebih jauh lagi. Kalau kita kembali tekan angka 2, dia akan mendekat. Dan kalau menekan angka 1, dia akan kembali seperti semula. Ini. Ada pula, kalau kita menekan tombol A, dia akan seperti berotasi ke arah sebelah kiri. Kalau D, dia sebelah kanan. Nah, kalau untuk W, dia bergeraknya ke atas, gambarnya seolah-olah masuk ke dalam, dan kalau S dia bergeraknya ke bawah, seperti ini. Lanjut ke codingannya. Nah, sebelum itu, kita buatlah variabel-variabelnya. Di sini, kita membuat namanya variabel start dan end. Ada X dan Z-nya, untuk sumbu X dan sumbu Z. Keempat variabel ini nanti akan berpengaruh pada pembuatan latarnya tadi. Latarnya tadi untuk membantu kita dalam mengobservasi objek bola tadi. Start ini maksudnya kita mulai membuat garisnya itu dari titik mana. Itu min 25 dan min 15 untuk sumbu X dan Z-nya. Dan nanti diakhiri pada titik mana. Ini. Kemudian ada pula variabel quantity, itu yang ini, dengan tipe data integer. Ini berpengaruh pada banyaknya garis. Untuk quantity X-nya nanti dia akan banyaknya garis secara vertikal, dan yang Z itu secara ini juga berpengaruh pada pembuatan latarnya. Gitu. Kemudian kita juga buat tipe data speed dan pose. Di sini untuk penggambaran secara keseluruhannya. Ini berpengaruh nanti pada pergerakan observasi kamera tadi. Awalnya kita buat semuanya nilainya 0 ya. Ada pada sumbu X dan Z. Selanjutnya ada nanti kita variabel current time, class time, dan delta time-nya seperti biasa untuk menentukan kecepatan perubahannya. Dan ada pula variabel zoom. Ini zoom M-nya 2 kali ya, beda. Nanti yang integer zoom-nya ini untuk kita buat kondisi 1, 2, dan 3 tadi. Makanya nilai awalnya itu 0. Nah, zoom ini dia maksudnya kondisi awal. Itu kondisi 1 tadi, nilainya dia terletak pada 60. Dan zoom 1 nanti dia akan bergerak jadi 60 juga. Zoom 2 jadi 75 dan zoom 3 di 90. Karena ini penggambaran objek 3 dimensi, jadi kita menggunakan GL Custom. Nilainya seperti berikut. Untuk nilai pada X-nya min 64 dan 64, dan pada Y-nya itu min 36 dan 36, serta jarak terdekatnya 50 dan terjauhnya 10.000. Berikutnya kita masuk dalam penggambaran. Pertama-tama kita buat untuk pengambilan kecepatannya. Kita buat di sini di mana pos X itu nanti dia pos X ditambah speed X dikali delta time. Awalnya nilai masuk pada penggambaran di mana dibungkus oleh fungsi render skin. Sini pertama-tama kita buat perhitungan untuk mengatur pergerakannya. Kita gunakan waktu yang ada pada program dengan menggunakan fungsi GlueGet. Kemudian kita ubah dalam bentuk second dengan membaginya dengan 1000. Nah, selanjutnya kita buat pula perhitungan pos X-nya.
dan pos Z. Pos X ini nanti dia berpengaruh pada pergerakan di sumbu X-nya, itu nanti ke kanan ke kiri, dan pos Z-nya akan berpengaruh pada sumbu Z-nya, itu bergerak ke dalam atau keluar. Nanti pada gambar tersebut, gambar yang sudah kita buat tadi, itu gerakannya seperti ke atas dan ke bawah, padahal itu sebenarnya dia ke dalam atau keluar. Nah, kemudian kita buat pula kondisinya. Yang ini kondisi untuk yang X-nya, untuk ke kanan dan ke kiri. Yang ini kondisi untuk yang ke dalam dan keluar tadi. Ini kondisi pada tombol A. Tombol A kan dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Jadi kita membatasinya dengan ini. Apabila nilai pos X-nya lebih kecil dari min 35, maka dia akan berhenti. Dan untuk yang D-nya, apabila pos X-nya lebih besar dari 35, dia akan berhenti. Makanya di sini dibuat speed X-nya 0. Walaupun ini awalnya 0, karena awalnya itu kita buat gambarnya tidak bergerak. Makanya nilai awal dari speed X dan Z-nya itu 0. Di kondisi ini nanti kita akan tambahkan kecepatannya agar dia bergerak. Untuk yang pos Z-nya, yang ini untuk kondisi di W-nya, tuh dia ke dalam, makanya nilainya negatif. Dan untuk di kondisi S-nya, dia nilainya positif karena dia keluar. Apabila memenuhi, nanti dia speed. Kemudian kita membuat kondisi yang akan mempengaruhi jarak antara kamera dan objek yang kita gambar. Kondisi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi. Tadi sebelumnya kita sudah membuat variabel dan namanya zoom 1, zoom 2, dan zoom 3. Untuk zoom 1, 2, dan 3 ini dia tetap, dia nggak akan berubah. Ini seperti patokan jarak antara kamera dan objeknya. Di dia ke zoom 3, jarak dari kamera ke objeknya akan semakin jauh dan gambarnya akan terlihat semakin kecil. Di zoom ini nanti dia akan berubah sesuai kondisinya. Jadi di sini kita buat apabila zoomnya lebih besar dari zoom 1, nanti dia zoomnya akan dikurangi dengan 0,02. Dan ketika zoomnya sudah sama dengan zoom 1, nanti zoomnya akan bernilai 0. Zoom M 2 kali ya, dia berhenti, tidak bergerak. Else ini ketika zoomnya lebih kecil dari zoom 1, jadi nanti dia akan ditambah dengan 0,02. Gitu pula pada zoom jika kondisinya kita tekan angka 2 dan ketika kita tekan angka 3. Apabila dia nanti lebih besar, maka akan dikurangi. Kalau lebih kecil akan ditambah, dan kalau dia sama maka nanti dia nilai zoom M yang 2 kali ini akan bernilai 0, maka dia akan berhenti. Setelah itu di sini kita buat fungsi glue look at-nya, fungsi untuk membuat kameranya. Di sini ada nilai sesuai, di sini ada pos X-nya, pos Y, pos Z, center, 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 up, dan up. Pos ini yaitu posisi kita buat kondisi-kondisi tadi, kemudian kita masuklah ke fungsi glue look at untuk membuat efek kameranya tadi. Sini parameternya ada nilai-nilainya. Di sini ada pos X, center, dan up. Pos ini untuk posisi kameranya ada di sumbu X, Y, atau Z. Center ini yaitu titik yang dilihat oleh kameranya, dan up itu arah atas kameranya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai pos Y-nya yaitu sama dengan zoom. Jadi letak zoomnya ada di sini, dan center X itu nilainya sama dengan pos X, dan center Z itu nilainya sama dengan pos Z. Di sini nanti akan berpengaruh pada pergerakannya ke dalam atau keluar, ke kanan atau ke kiri. Kemudian arah atas kameranya kita buat di
Z itu -1. Nah, selanjutnya kita menggambar latarnya. Untuk menggambar latarnya, pertama kita translatekan dulu dengan nilai translate X yaitu di pos X, Y-nya 0 dan Z-nya pos Z. Di sini kita buat perulangan. Nah, di sini yang ini untuk membuat warna garis yang genap, yang ini untuk yang ganjil. Oh ya, di sini kita ada lihat quantity X, berarti ini dia akan menggambar secara vertikal. Sini juga ada dibuat vertexnya start X tambah I dan Z-nya start Z sampai start X dan end Z. Lalu yang ini untuk membuat garis secara horizontalnya horizontal mendatar. Ini untuk genap, yang ini untuk ganjil. Mana nanti titik-titiknya ada dari untuk titik X dan Z-nya terlihat seperti ini, disesuaikan dengan dan selanjutnya yang ini itu untuk penggambaran bolanya dengan warna putih. Sebelum kita gambar bolanya, kita translatekan dulu. Karena kita menggambar bola, maka dia menggunakan glued wire sphere dengan jari-jari atau diameter nilai 5. Banyaknya garis dari kutub ke kutub ada 10, dan yang sejajar dengan kutub tersebut juga ada 10. Selanjutnya ada fungsi, sini ada glued post ray display. Glued post ray display ini adalah fungsi untuk mengubah konten pada window-nya. Jadi nanti fungsi ini dipanggil dengan glued IDLA function DLA. Selanjutnya, agar bisa berfungsi penggunaan keyboardnya, jadi kita buat fungsi dengan nama keyInput, mana kita sini buat switch kondisi-kondisinya. Ketika kita input 1, maka zoom 1 yang bergerak, zoom 1 yang tadi, yang ini 2, zoom 2, zoom 3. Nah, untuk W-nya, di sini speed Z-nya min 10. Karena sini pada W dan S, dia akan melakukan pergerakan pada sumbu Z ke dalam atau ke depan. Dan untuk yang case A sama D, dia speed X-nya yang kita beri nilai min 10 dan 10 karena dia bergerak ke kiri atau setelah kita buat fungsi callback-nya tadi dari key input, kemudian kita panggillah semua fungsi-fungsi yang ada di sini. Glued display function-nya untuk memanggil fungsi penggambarannya yaitu render skin. Yang tadi IDLA function udah. Terus ada glued keyboard function, key input. Di sinilah kita panggil fungsi callback-nya agar kita bisa menginputkan dari keyboard. So, sekian dan terima kasih.